Iya, saya menggunakan kesempatan ini untuk pengajaran lagi. Kita sekarang sudah berada di pekan yang keempat dalam masa Prapaskah dan sebagaimana hari Minggu yang lalu mungkin sudah dengar pekan Letare atau pekan sukacita. Kenapa kita bersukacita? Karena pertama kita sudah di pertengahan jalan, sudah berada di pertengahan masa Prapaskah kita dan tinggal satu langkah lagi kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Dan dalam pekan yang keempat ini, fokus perhatian kita itu pada sakramen inisiasi, yaitu sakramen pembaptisan kita. Maka di dalam liturgi pasti banyak yang kita dengar tentang air, ya, air sebagai simbol pembaptisan, air sebagai simbol dari Roh Kudus yang menguduskan kita semua, dan segala-galanya, ya, membuat kita memikirkan tentang saat-saat awal kita bersatu dengan Tuhan dalam gereja melalui sakramen pembaptisan. Maka hari ini saya coba untuk menampilkan eh, oh sebentar. Oke. Hari ini saya coba menampilkan eh, bagian yang pada hari ini juga kita dengar dari bacaan Injil kalau kita mengikuti peran Ekaristi pada hari ini. Atau kita membaca dari buku Ruah. Dan saya coba untuk mengambil satu pertanyaan yang sangat bagus dari Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Nah, eh, mari kita perhatikan gambar ini yang bercerita tentang Injil hari ini dari Injil Yohanes, tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pria yang sakit lumpuh dan menderita selama 38 tahun di kolam Bethesda. Dan tentu kita bisa merasa, ya, seorang yang 38 tahun atau kadang-kadang orang genapkan 40 tahun hidup sebagai orang lumpuh itu tidaklah mudah. Pasti ada bully-bully yang dia terima. Orang lumpuh itu selalu dinomor dua kan, karena dianggap tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ada di tempat, dan ya begitulah eh, kisah kehidupan mereka. Dan kalau saja orang lumpuh itu berusaha untuk eh, bisa melakukan sesuatu, dia pasti dihargai. Tapi kalau tidak bisa melakukan sesuatu dan hanya bisa dilayani oleh orang, maka dia harus tahan banting karena pasti dimarahin, dicaci maki, dan lain sebagainya. Tapi ini berbeda dengan sosok dari Tuhan Yesus ini. Ya, ketika dia melihat orang itu, dia menjadi begitu eh, akrab dan mau supaya membuat orang lumpuh yang tidak punya nama ini benar-benar merasa bahwa dia memiliki martabat, dia memiliki harga diri yang perlu diperhatikan. Maka ketika dia bertemu saja, mereka dua lalu mulai bercerita, ya, tentang pengalaman kebersamaan mereka. Dalam arti apa? Eh, Orang lumpuh ini coba untuk membuka dirinya kepada Yesus. Dan dia mulai bercerita tentang pengalamannya selama 38 tahun, ya. Dan perjuangannya untuk bisa masuk ke dalam air, tetapi sangat sulit karena ternyata masih ada orang lain yang jauh lebih cepat. Begitu air kolam Bethesda itu mulai bergoncang, yang lain sudah keburu masuk ke dalam kolam dan mereka disembuhkan. Sementara dia dari faktor usia dan lain sebagainya, dia tidak banyak bergerak. Maka dia hanya bisa tidur di tempatnya, di atas tikarnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengenal orang ini. Maka dia coba untuk mendekati
dan dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Dan terjadilah dialog di antara mereka. Orang lumpuh itu menceritakan hidupnya, lalu Yesus juga coba untuk memberi yang terbaik kepadanya. Dan apa yang terjadi? Dalam dialog-dialog itu, meskipun pada hari Sabat, ya, dan bagi orang Yahudi hari Sabat itu tidak bisa diganggu-gugat, tapi Yesus coba untuk melakukan yang terbaik supaya bisa menolong orang ini. Dengan seruan, silakan angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Dan pada saat yang sama, orang lumpuh yang sudah 38 tahun itu bisa berdiri, mengangkat tilamnya atau tikarnya itu, lalu dia bisa berjalan. Tetapi muncul juga perselisihan. Ternyata di antara mereka bukannya mensyukuri apa yang dibuat oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang buta itu, tapi malah menjadi masalah. Ada perselisihan antara para pemimpin Yahudi dengan Yesus gara-gara dia melakukan pekerjaan ilahi ini pada hari Sabat. Nah, inilah eh, ya situasi di dalam Injil di mana kita bisa melihat di satu pihak ada kebaikan, pasti ada juga pertentangan. Orang yang berbuat baik itu selalu punya banyak musuh, katanya seperti itu. Dan kadang-kadang itu menjadi sebuah kenyataan. Nah, apa yang penting dalam teks Injil Yohanes bab yang kelima ayat 1 sampai 3, kemudian 5 sampai 16 ini? Yang pertama adalah kita bisa mendengar dalam teks Injil ya bagaimana peristiwa penyembuhan. Tuhan Yesus itu bertindak atas inisiatifnya. Nah, ini yang penting. Itu inisiatif dari Yesus untuk mau menyembuhkan pria yang tidak punya nama, yang sudah 38 tahun itu menderita sakit lumpuh. Dan karena inisiatif dari sendiri dari Tuhan Yesus, lalu dia bisa menyembuhkan pria itu tanpa diminta. Pria itu tidak minta. Yesus yang meminta kepadanya, maukah engkau sembuh? Dan ini menonjolkan belas kasihan dan otoritas satu kuasa dari Tuhan Yesus atas segala kelemahan manusia. Dan ini memang sangat menarik ya, karena kalau dalam peristiwa-peristiwa yang lain itu biasanya orang yang minta pada Yesus. Tapi kali ini justru Yesus yang meminta, maukah engkau sembuh? Kemudian Yesus yang melakukan segala-galanya. Dan ini ya boleh dikatakan Yesus menunjukkan kuasanya, otoritasnya atas segala sesuatu, bahkan sampai ke yang ekstrim yaitu penyakit. Tuhan Yesus itu berkuasa atas sakit penyakit dan kelemahan manusia. Jadi ada dua hal penting di sini. Inisiatif pertama dari Yesus, bukan dari orang sakit itu. Dan yang kedua adalah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya yang luhur atas segala hal sakit penyakit yang dimiliki oleh setiap orang. Karena itu wajar saja kenapa kalau kita mengunjungi orang sakit, satu hal yang penting yang harus kita lakukan adalah kita berdoa bersama. Karena kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan atas nama diri kita sendiri, tapi kita melakukan suatu pekerjaan atas nama Kristus. Yang kedua adalah ada konflik gara-gara hari Sabat. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Dan ini memicu kritik yang tajam, kritik yang pedas dari para pemimpin agama Yahudi yang lebih bersifat legalis. Pokoknya hari Sabtu tidak boleh melakukan sesuatu, titik. Sebetulnya ini berbau kemunafikan. Kenapa? Karena wajar saja. Kalau tidak melakukan sesuatu berarti mereka tidak boleh makan dan minum dong. Masa makan kemudian piring kotor dibiarkan saja, nggak bisa dicuci. Ya. Tapi itulah orang-orang kalau ketika mereka memikirkan mereka adalah orang yang sempurna, mereka orang yang kudus, maka dengan sendirinya mereka
melarang orang lain. Dan ini ada konflik. Konflik. Yesus berbuat baik, dijadikan masalah. Dan menjadi konflik antara mereka dengan Yesus. Dan itu suatu peristiwa yang memang kalau kita baca Injil kita geleng-geleng kepala. Ya, seperti orang lain beli kulkas baru, ternyata tetangga yang merasa kedinginan. Kenapa kamu yang kedinginan? Ya. Yang ketiga, ada tanggapan. Pria yang disembuhkan dari sakit lumpuh 38 tahun itu coba untuk membela diri dengan menyebut nama orang yang menyembuhkannya tanpa tahu pada awalnya bahwa itu adalah Yesus. Jadi dia coba untuk menerangkan. Ketika ditanya, dia tidak menerangkan karena dia tidak kenal Yesus. Tapi ketika bertemu dengan Yesus, lalu eh, dia akhirnya kenal Yesus dan dia eh, mewartakan nama Yesus itu. Jadi eh, orang yang sakit lumpuh ini ya mengalami penyembuhan dan dia coba untuk eh, menyatakan dirinya bahwa saya itu sebetulnya sudah sembuh total. Saya bisa berjalan dengan kaki saya sendiri. Ya. Lalu satu lagi, ya, tindak lanjutnya adalah apa? Tuhan Yesus ketika bertemu dengan orang lumpuh ini, lalu ada dialog. Dia lalu ketika menemukan pria yang lumpuh dan sudah sembuh ini dalam bait Allah, dia lalu menyuruh untuk berhenti berbuat dosa agar terhindar dari hal-hal yang lebih buruk. Nah, di sini kita bisa menangkap orang buta, orang yang lumpuh ini, ya, dia tidak hanya lumpuh secara fisik selama 38 tahun. Dia juga sebetulnya lumpuh secara iman. Kenapa lumpuh secara iman? Karena banyaklah perbuatan dosanya. Tuhan Yesus itulah yang punya kuasa untuk menghapus dosa. Maka entah hari Sabat atau apapun, Yesus sebagai Tuhan, dialah yang punya kuasa, punya otoritas untuk bisa memberikan penyembuhan dan pengampunan atas dosa. Maka dari dialog-dialog mereka, ya, Tuhan Yesus lalu mengatakan satu, seperti ketika kita mengaku dosa, selalu ada penitensi, kemudian eh, imam itu memberi penitensi, kemudian dia memberi berkat, dan seperti ini, ya, pergi dan jangan buat dosa lagi, supaya jangan ada hal yang buruk, lebih buruk lagi menimpa diri Anda. Dampaknya apa? Dampaknya adalah orang itu menjadi sembuh, tapi para pemimpin Yahudi itu mulai menganiaya Yesus karena Yesus melanggar peraturan Sabat. Mereka punya rencana yang aneh-aneh, siap untuk menyengsarakan Yesus. Hanya memang saatnya belum tiba. Maka perikop Injil ini coba menekankan otoritas dari Yesus yang luar biasa dan bahwa haruslah ada perubahan dari sikap legalis yang hanya berpegang teguh pada hukum-hukum yang berlaku, tapi nilai manusianya itulah yang harus diperhatikan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita juga lumpuh dalam kebersamaan. Lumpuh dalam kebersamaan. Kalau orang yang dalam Injil 38 tahun dia lumpuh, ya, para penginjil ketika berbicara tentang kelumpuhan tidak melulu lumpuh secara fisik, tidak hanya secara fisik. Kalau tadi kita perhatikan gambar, lihat dia tidur di atas ini kasur, ya, sudah sangat modern. Tapi kalau dulu bukan lagi di kasur, tapi di atas tikar. Ini adalah orang yang sederhana, ya. Maka kita juga sebetulnya mengalami lumpuh dalam kebersamaan. Dalam arti apa? Dalam arti pengalaman dari si pria yang lumpuh itu ketika kolam Betsaida mulai bergerak, yang lain boleh lompat, tapi yang lain membiarkannya. Kenapa? Karena mereka juga menjadi lumpuh dalam kebersamaan.
Kalau saja mereka tahu si pria itu sudah 38 tahun, tidak mampu masuk kolam, mereka pasti harus siap untuk membantu dong. Ya, itu sangat manusiawi. Mereka bisa membantu dia, mendorong dia masuk kolam dan dia bisa sembuh. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia dibiarkan saja. Maka yang lumpuh itu bukan hanya si lumpuh ini, tapi ternyata ada kelumpuhan dalam kebersamaan. Ketika orang menutup mata dan tidak mau untuk memperhatikan orang lain, mereka juga sebetulnya lumpuh dalam kebersamaan. Ketika seorang itu tahu eh, ada orang-orang lain yang menderita dan sangat membutuhkan pertolongan, tapi dia tidak pernah membuka mata dan melihatnya, dia sungguh juga lumpuh dalam kebersamaan. Dan itu yang oleh gereja itu coba untuk memberikan eh, wejangan kepada umat, silakan jangan lumpuh dalam kebersamaan, tapi harus berusaha untuk siap menolong orang-orang lain dalam kebersamaan. Paus Fransiskus ketika ada kerusuhan di Timur Tengah, perang yang berkepanjangan, dia melihat bahwa begitu banyak orang pengungsi dari Timur Tengah ke Eropa. Dan dia omong kepada orang-orang Eropa bahwa sebagai gereja, mereka harus membuka pintu mereka untuk menerima para perantau itu atau para migran itu. Sehingga dia mengatakan, jangan lihat agamanya apa, tapi lihatlah karena dia manusia, maka kita siap untuk menolongnya. Banyak orang itu menolong sesama yang bukan seagama. Mereka orang bule, orang Eropa, tapi siap untuk membantu orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah. Kalau saja mereka lumpuh dalam kebersamaan, mungkin mereka juga tidak mengindahkan permintaan dari Paus Fransiskus. Ketika masa pandemi, kita semua pasti masih ingat, ya, semua orang itu punya satu musuh yang sama, yaitu COVID-19. Oleh karena itu, mereka semua bahu-membahu untuk menolong tetangga. Ya. Kadang-kadang beli makanan hanya bisa gantung di pagar, kemudian tuan rumahnya melihat, oh ada suatu, lihat, oh makanan mereka makan. Ya. Kalau ada pandemi tertentu, orang tidak lumpuh dalam kebersamaan, tapi orang menjadi berani, siap untuk menolong orang lain. Hal yang kedua adalah masa Prapaskah itu menjadi masa kita mengalami penyembuhan dari kelumpuhan kita. Kenapa? Karena kita mau berempati dengan orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Maka kita perlu merasa ini adalah masa penyembuhan bagi saya. Penyembuhan dari kelumpuhan hidup kita. Ya. Jadi kita, seperti tadi poin pertama, kita lumpuh berjemaah, lumpuh dalam kebersamaan. Tapi masa Prapaskah itu mau mengubah kelumpuhan kita. Kita perlu menjadi sembuh dari kelumpuhan kita dan coba membuka mata untuk memperhatikan orang-orang yang kecil. Kita menemukan banyak orang orang kecil. Kita melihat mereka sangat menderita, tapi ternyata kita masih lumpuh. Maka perlu penyembuhan dari kelumpuhan kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus selalu bertanya kepada kita masing-masing, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Inilah yang patut menjadi permenungan kita semakin dalam. Yesus yang punya inisiatif untuk bertanya, maukah engkau sembuh? Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Ini juga menjadi program dalam kehidupan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kita jumpai, ya mungkin menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau Yesus bertanya ke orang sakit, maukah engkau sembuh? Mungkin kepada orang-orang yang eh, tidak sakit, tapi punya persoalan-persoalan kehidupan kita, ya mungkin kita akan bertanya, maukah Anda atau apa yang bisa saya bantu?
Ya, apa yang saya bisa bantu? Apakah Anda membutuhkan pertolonganku? Mungkin tawaran-tawaran seperti ini akan punya manfaat yang dalam ketika orang itu dengan eh, sadar mereka merasa ternyata orang ini mengasihi saya. Maka lihatlah bahwa pada hari ini Tuhan mengundang kita semua, mengundang kita untuk coba mengorientasikan pikiran kita dalam masa Prapaskah, pekan yang keempat, pekan sukacita ini, untuk ikut menderita bersama dengan orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Hanya dengan demikian akan ada kebahagiaan bagi kita. Yesus punya ini menjadi inisiator pertama, kitalah yang juga harus menjadi inisiator pertama untuk orang yang sakit. Ini harus menjadi satu opsi fundamental, pilihan mendasar kita. Dan dalam komunitas Santo Leopold ini, ya, satu hal yang selalu kita pegang erat-erat adalah kita mengunjungi orang-orang sakit. Kita mendoakan orang-orang sakit. Tadi saya eh, pas baca-baca, tiba-tiba ketemu satu doa, doa kepada Santo Leopold sebagai pelindung dari orang-orang yang sakit kanker. Saya langsung menerjemahkannya dan saya sharing di grup-grup dan juga secara pribadi. Paling kurang ya kita mendoakan secara pribadi boleh, tapi juga kita bisa memberikannya kepada saudara-saudara kita yang kena penyakit kanker dan mereka bisa mendoakan doa itu. Tadi ada yang bertanya kepada saya, Pastor, eh, kan sudah ada Santo Pellegrinus, kan sudah ada Santo Patricius. Saya bilang, ya, Santo Leopold juga pelindung orang yang sakit kanker karena dia juga mengalaminya. Maka dia menjadi pelindung. Ya. Jadi apa ya? Kadang-kadang orang itu satu kali masih ingat ketika kita singgah eh, di gereja BHK, kemudian di gereja Bojong, ya, kan ada kapel apa? Kapel Santo Peregrinus. Oh, semua orang lari ke Santo Peregrinus dan lupa bahwa di situ ada Tuhan Yesus. Saya sampai terheran-heran, hah? Ini kan ada eh, tabernakel. Bukannya pertama ke tabernakel dulu. Malah orang langsung ke kapel Peregrinus. Dan keluar dari Peregrinus baru ke kapel dan berdoa. Saya bilang, kita keliru. Nomor satu adalah Tuhan Yesus dulu. Ya, penyembuhan itu Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Bukan kita ke Peregrinus dulu baru itu ya. Jadi jadinya lucu ya. Ketika mendengar, oh itu ada kapel yang itu kapel Peregrinus, langsung zrung. Demikian juga di BHK ya. Di BHK juga, oh di samping sana itu ada Peregrinus, langsung zrung ke sana. Kasihan Tuhan Yesus menyendiri terus ini. Nah, ini yang eh, sebagai katekesi kecil di bagian terakhir ini, jikalau kita ke gereja ada santu siapa ya, santu siapa sekalipun ya, nomor satu yang kita kunjungi siapa? Tuhan Yesus. Kalau eh, nanti kalian bosan di Santo Agustinus, jadi ke apa Santa Helena, di sana ada eh, Taman Doa Santo Yosef yang menjadi pelindung kematian yang bahagia. Pak, bagus sekali Taman Doa kecil, ya, memanfaatkan space yang ada dan ya, dikerjakan sangat bagus. Tapi hal yang paling pertama adalah ke Tuhan Yesus dulu, ya, masuk ke dalam gereja berdoa di sana. Setelah itu boleh ke Gua Maria, di seberangnya itu ada eh, eh, Santo Yosef yang apa yang menjadi pelindung untuk orang-orang yang sekarat ya, yang eh, apa mati kematian yang bahagia ya. Jadi eh, ini contoh-contoh tertentu ya, tidak hanya Peregrinus tapi juga saya mau contohkan Santo Yosef ya, nanti De Rosa ya, kalau nanti balik dari Taiwan jadi singgah ke Santa Helena, nomor satu itu Tuhan Yesus dulu ya, masuk ke gereja berdoa dulu, keluar baru lihat Gua Maria Santa Helena, oh bagus ya. Kemudian apa eh, Santo Yosef pelindung mati bahagia juga bagus sekali. Nanti kita punya turis guide itu ada di sini yang baju coklat satu ini. Kamu kenal siapa? Siapa? Ciliana, tour guide Ah, kita ya. ah. Tuan Tanah sekarang dia di Salah sana. perlu
ke gereja tapi belum pernah yang Romo sebut tadi, Gua Maria Ah, belum pernah Tuhan, mau. ampunilah anakmu yang berdosa Cuma ini. ke gerejanya aja mau. Yeay, di sampingnya. Bisa. Sayang jauh di Pontianak saja sudah pernah pergi. Ya. Jadi itu ya. Ini pengajaran singkat untuk kita dan ya, kalau tadi itu orang lumpuh, ya Santo Leopoldo itu untuk orang yang sakit kanker, ya sakit kanker. Ya, banyak saudara-saudari kita itu mengalami penyakit seperti itu. Kita doakan, ya kita doakan dan tentu Tuhan itu turut bekerja melalui orang-orang yang sakit, yang orang-orang yang pelindung seperti Santo Leopoldo yang pernah mengalami itu dan dia disembuhkan dan dia akhirnya menjadi pelindung juga orang-orang kanker. Demikianlah pengajaran saya dan renungannya.